Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Meilani, NIM C1AA 18119, kelas 3A, Prodi Sarjana Keperawatan kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pengetahuan awal tentang airway breathing. Yang pertama ada organ utama airway, ada hidung, faring, dan laring. Yang kedua ada tanda jalan nafas bersih, yaitu tidak ada suara nafas tambahan. Selanjutnya ada organ utama breathing, ada toraks atau dada. Selanjutnya ada gangguan breathing. Yang pertama ada penarikan dinding dada. Selanjutnya nafasnya cepat atau lambat. Lalu pernapasan cuping hidung, lalu sianosis. Selanjutnya ada tanda dan fungsi breathing yang adekuat. Yang pertama tidak ada sianosis. Lalu yang kedua tidak ada apne. Lalu yang ketiga saturnasi lebih dari 90%. Lalu respirasinya adekuat 10-20 kali per menit. Terima kasih. Pertama ada tahap orientasi, yaitu menjelaskan alat-alat yang digunakan. Jadi alat-alat untuk resusitasi yang pertama ada oropharyngeal airway. Pastikan alatnya berfungsi dengan baik dan tidak ada kebocoran. Ini. Selanjutnya ada nasal kanul. Pastikan alat berfungsi dengan baik, tidak ada kebocoran. Selanjutnya ada BVM atau bag volumas. Pastikan alat berfungsi dengan baik dan tidak ada kebocoran. Selanjutnya dekatkan alat. Lalu lakukan prinsip 3A, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Aman diri, gunakan masker dan handscoon. Cuci tangan. Pakai handscoon. Selanjutnya ke fase kerja. Yang pertama, posisikan pasien terlentang. Selanjutnya kaji apakah pasien ada cedera servikal. Ternyata pasien mengalami cedera servikal dan harus dipasangkan neck collar. Lalu pasangkan neck collar, dipasang ke leher pasien secara perlahan dan hati-hati. Selanjutnya kaji respon pasien. Ternyata pasien tidak berespon dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya kaji jalan nafas pasien. Lakukan teknik look, listen, dan feel. Look, lihat apakah ada sumbatan benda di mulut pasien. Selanjutnya listen, kaji dan dengarkan nafas pasien. Selanjutnya ada feel, merasakan hambatan nafas pasien. Setelah dikaji ternyata terdengar suara tambahan nafas, yaitu snoring dan gurgling. Maka snoring ini dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu ada teknik manual dan menggunakan alat. Yang manual yang pertama bisa dengan teknik jauh keras, dagunya dikeatasin. Selanjutnya ada teknik head in chin lip seperti ini. Selanjutnya dengan cara menggunakan alat yang digunakan yaitu oropharyngeal airway. Ujung oropharyngeal didekatkan ke ujung mulut pasien, putar perlahan hingga masuk ke mulut pasien. Atau dapat dengan tongue use petal apabila pasien tidak bisa membuka mulut. Tahan lidah pasien dengan tongue use petal, masukkan oropharyngeal. Untuk suara gurgling dapat dilakukan atau ditangani dengan suction. Pastikan mesin suction berjalan dengan baik, lalu hubungkan kateter suction ke mesin suction. Hubungkan, lalu bersihkan selang suction menggunakan cairan NaCl. Lalu sebelum selang kateternya dimasukkan dalam mulut pasien, beri ujung selang dengan gel. Beri gel dulu. Lalu saat akan memasukkan selang kateter suction, masukkan ke dalam mulut pasien. Tapi sebelumnya penutup si kateter suctionnya itu dibuka terlebih dahulu, lalu masukkan perlahan ke dalam mulut pasien sedalam 10 cm kurang lebih. Kemudian keluarkan secara perlahan selang kateter sambil memutarnya selama 10 detik. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu bersihkan ulang selang kateter dengan NaCl. Selanjutnya kaji apakah ada lendir yang tersisa. Jika ada, sajian bisa diulang, namun jika tidak ada, lendir dapat dihentikan. Selanjutnya untuk yang breathing, yang pertama kaji breathing dengan teknik look, listen, dan feel. Look, lihat apakah dada pasien simetris. Lalu listen, dengarkan nafas pasien. Lalu feel, rasakan gerakan dada pasien. Selanjutnya karena pasien sesak, maka berikan oksigen menggunakan non-rebreathing mask, yaitu katup dari non-rebreathing mask dan simpan antara hidung dan mulut pasien. Karetnya dikaitkan ke kepala pasien dan selang dari non-rebreathing mask itu sambungkan dengan tabung oksigen. Lalu atur saturasi oksigennya lebih dari 88%. Karena pasien apne, maka lakukan ventilasi dengan BVM atau Big Valve Mask dengan cara taruh yang lancipnya di atas, lalu berikan selama 20 kali ventilasi. 1, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sampai 20. Nah, selanjutnya kaji apakah pasien mengalami tension pneumotoraks. Ternyata pasien mengalami tension pneumotoraks, ditandai dengan nafasnya cepat, nafasnya dangkal, dan pasien membutuhkan oksigen. Lalu untuk mengatasinya dengan cara needle prakosintesis dengan menggunakan aboket nomor 14. Caranya yaitu cari intrakosta kedua di mid clavikula pasien, lalu tusukkan aboket di antara ICS 2 dan ICS 3 di mid clavikula, lalu cabut aboket dan fiksasi. Selanjutnya rapikan alat pakai handscoon.